Matematika. Sering banget kan ya kita dengar kata ini langsung kebayang sesuatu yang abstrak dan ya sulit. Tapi gimana kalau konsep yang rumit itu bisa kita sulap jadi video pembelajaran yang menarik dan gampang dicerna? Ternyata bisa, dan kuncinya ada di AI. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah tuntas alur kerja 5 langkah yang sudah terbukti ampuh untuk membuat video matematika keren pakai AI. Oke, kita mulai dari masalah utamanya ya. Ini pasti relate banget buat banyak siswa, bahkan guru. Memahami konsep geometri kayak persamaan lingkaran ini memang sering jadi tantangan besar. Dan ini dia biang keroknya, sifat matematika yang abstrak. Coba bayangin deh, jelasin konsep transformasi geometri cuma pakai kata-kata? Susah banget kan? Kita butuh visualisasi yang jelas biar kebayang. Masalah ini tuh nggak cuma ada di geometri loh, di materi lain kayak kombinatorika juga sama. Siapa sih yang dulu nggak pusing bedain permutasi dan kombinasi? Ini udah jadi kebingungan legendaris di kalangan siswa. Jadi, tantangan terbesarnya itu jelas. Gimana caranya kita bisa menjembatani konsep yang ngawang-ngawang ini jadi sesuatu yang nyata, yang konkret, yang bisa dipahami siswa. Nah, disinilah solusi modern berperan. Yap, solusinya adalah teknologi AI. AI ini bukan cuma sekedar alat, tapi bisa jadi semacam co-pilot atau asisten canggih buat para pendidik. Dia bisa bantu kita bikin materi belajar yang jauh lebih dinamis dan menarik secara visual. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari tantangannya, lalu kita lihat gimana AI bisa jadi co-pilot kita. Terus kita bakal kenalan sama sebuah kerangka kerja keren bernama ADD, kita bedah alur kerjanya satu persatu, dan yang paling penting, kita lihat buktinya. Apakah cara ini beneran efektif? Mari kita masuk ke bagian pertama. Kita dalami lagi ya, kenapa sih metode-metode pengajaran yang biasa kita kenal itu kadang-kadang ya kurang nampol buat matematika? Penting banget nih buat kita ingat, ini tuh bukan selalu soal kemampuan siswanya. Seringkali masalahnya ada di cara materinya disajikan. Kalau penyajiannya tepat, visualnya dapat, wah, bedanya bisa jauh banget. Sekarang kita bahas solusinya. Gimana sih peran AI di sini? Ingat ya, tujuan AI itu bukan buat gantiin guru. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, AI ada untuk memberdayakan para guru. Coba bayangin gini deh, AI itu ibarat tim produksi kita. Dia yang ngurusin hal-hal teknis yang makan waktu, kayak bikin animasi, bikin visual, atau ngisi suara. Nah, dengan begitu, guru jadi punya lebih banyak waktu dan energi untuk fokus ke hal yang paling esensial, merancang strategi pengajaran yang efektif. Tapi pakai AI juga nggak bisa asal-asalan. Kita butuh sebuah strategi, sebuah cetak biru yang jelas. Nah, disitulah model bernama ADD ini masuk. Ini adalah kerangka kerja 5 langkah buat mastiin media pembelajaran yang kita bikin itu benar-benar efektif. Kerennya model ADD ini, dia bukan cuma sekedar daftar langkah, tapi sebuah siklus. Artinya, setiap tahap itu saling berhubungan, dan ada proses evaluasi terus-menerus. Jadi hasil akhirnya bukan cuma jadi, tapi benar-benar teruji dan efektif. Jadi, kelima langkah ini, analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi adalah proses lengkap untuk mengubah sebuah ide pengajaran menjadi materi video yang solid. Nah, sekarang mari kita lihat gimana AI bisa kita libatkan di setiap langkah ini. Oke, ini dia bagian paling serunya, di mana teori ketemu praktek. Gimana sih cara kita beneran pakai AI di setiap tahapan ADDI tadi? Semua dimulai dari sini, analisis. Di tahap ini, kita jadi detektif. Kita cari tahu, konsep apa sih yang paling bikin siswa bingung? Atau di bagian mana mereka paling sering salah? Nah, temuan inilah yang jadi pondasi kita. Begitu kita tahu masalahnya, kita masuk ke tahap desain. Disinilah AI seperti ChatGPT bisa jadi asisten penulis kita. Kita bisa kasih perintah, misalnya, buatkan saya naskah video 3 menit yang menjelaskan beda permutasi dan kombinasi pakai analogi tim basket. Dan voila, draftnya langsung jadi. Selanjutnya, tahap pengembangan. Disinilah semua elemen mulai kita rakit. Naskah yang tadi dibuat ChatGPT tinggal kita masukkan ke platform kayak Flickr, dan teks itu langsung berubah jadi suara narator profesional. Gampang kan? Ini dia nih kotak peralatan AI kita. Ada ChatGPT buat naskah, ada Canva AI atau InVideo AI buat bikin visual dan animasinya. Untuk simulasi matematika yang interaktif, kita bisa pakai GeoGebra. Dan buat suli suara, ada Flickr. Semuanya ini bekerja bareng buat menghasilkan satu video yang utuh. Setelah videonya jadi, kita masuk ke tahap implementasi. Videonya diuji coba langsung di kelas. Ini momen krusial buat lihat, apakah videonya beneran ngebantu siswa? Apakah mereka jadi lebih paham? Apakah mereka suka?
Oke, setelah semua kerja keras tadi, sekarang pertanyaan terbesarnya, so what? Apakah metode ini beneran ada dampaknya? Apakah cuma keren di atas kertas? Atau betul-betul meningkatkan pembelajaran? Daripada kita berteori, mending kita langsung lihat aja datanya. Pertama, kita lihat dari sisi kualitas kontennya. Para ahli di bidang media dan materi pelajaran memberikan skor validitas rata-rata 90%. Artinya, video yang dihasilkan dengan metode ini dinilai sangat valid dan layak banget untuk dipakai dalam pembelajaran. Dan yang lebih keren lagi, dampaknya nggak cuma buat siswa, tapi juga buat gurunya. Coba deh perhatiin grafik ini. Sebelum ikut pelatihan tentang metode ini, skor pengetahuan guru ada di angka 32-an. Setelah ikut, skornya meroket jadi 78. Ini lonjakan yang signifikan banget loh. Jadi, dari semua ini jelas ya, AI itu bisa jadi mitra yang luar biasa dalam dunia pendidikan. Dia bukan pengganti, tapi pemberdaya. Teknologi ini sudah menyediakan berbagai macam alat canggih di hadapan kita. Pertanyaannya sekarang kembali ke kita semua. Pelajaran hebat apa yang akan kita bangun selanjutnya dengan alat-alat ini?